Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq litujza bima kasabat litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sekarang kita teruskan penjelasan dari izhadara yaqubal mautu. Ya. Jadi apa wasiatnya? Nah, isi wasiatnya adalah di kapan dia memberi wasiat ya. Kalau itu apa namanya dalam kajian bahasa? Kalau bahasa Inggris bukan. Zaraf. Zaraf. Ya. Jadi enggak ditulis waktunya. Maksudnya ketika, saat, when. Nah, jadi ketika hadara fi'il madi, fa'ilnya adalah Mautu. Iya, al-mautu. Al-mautu itu dikasih alif lam, berarti mati yang jelas yang dirasakan setiap orang itu. Jadi iza hadara yaqubal maut. Maf'ulnya duluan daripada Fa'ilnya. ya fa'ilnya. Ya, dahulu maf'ulnya daripada fa'ilnya. Dahulu objeknya daripada fa'ilnya. Fa'ilnya di belakang. Berarti maksudnya di sini antara kalau sudah mencari arti berarti kita pergi ke ilmu ma'ani. Ada nggak definisi itu? Apa definisi kenapa didahulukan maf'ul daripada fa'il? Nah, kalau belum belajar nahu saraf tentu belajar balaghah panjang nggak bisanya. Balang ku cari to takakonya. Tapi kalau sudah didahulukan maf'ul daripada fa'il kita ngerti. Nah, jadi maksudnya di sini ketika telah hadir terhadap Yakub, jadi penekanannya Yakub itu kalau waktu terhadap Yakub ini bukan kepada yang lain-lain, yang hadir apa? Baru di belakang. Kematian. Maut adalah masdar dari mata. Mata. Ya. Kalau hadara ya itu mungkin. Kalau isim fa'il dari hadara apa? Hadirun. 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 Kan 3 huruf ini. Kalau isim maf'ulnya apa? Hadirun. Hadarun. Isim maf'ulnya. Hadarun. Muhdarun itu Muhdarun. Muhdarun itu isim fa'il, isim maf'ulnya apa? Mahdurun. Ya, mahdurun. Mahdurun. Ya. Apa bedanya hadirin sama hadirun? Hadirin. Hadirun. Hadirin. Untuk sebagai subjek. Kalau dia hadirin, berarti kalau enggak dia baris di atas itu dijarkan. Ya, hadirin. Kalau dia hadirun, berarti dia menjadi mungkin sedang marfu, mungkin jadi fa'il, mungkin jadi mubtada. Ya, jadi subjek kan ya. Gitu. Itu bedanya. Ada cuma orang bilang kan kalau bahasa Indonesia hadirin yang berbahagia. Itu berarti sudah ada disembunyikan apanya itu kata serunya. Ada yang mengatakan hadirun, ada hadirin, sama.
Ya. Nah, ini sekarang apa maksudnya? Maksud waktu mati datang, padahal ini fil madi, kalau terjemahkan lurus kan ketika telah datang terhadap Yakub mati. Nah, kalau sudah datang mati, bisa nggak memberi wasiat? Enggak, Pak. Enggak kan? Enggak. Nah, itu makanya di sini seperti di saat mati itu mau sudah datang tapi belum mati. Ya, apa tanda mati mau datang? Macam kita inilah. Tanda mati kan sudah datang ini. Udah, Pak. Nah, rambutlah putih, matalah kabur, tenagalah kurang. Nah, dalam surat Rum kan disebutkan mulanya anak-anak lemah, sudah itu Remaja. sudah itu remaja kuat, sudah itu Kuat. Lemah lagi. lemah. Beda lemah yang pertama. Lemah pertama masih bersemangat, lemah ke terakhir lemah terakhir berubah. Lama-lama lemah lagi. Makanya itu yang disebutkan kalau sudah sampai umur 40 atau dewasa, nan keluar dari muncung awak, tidak berhenti-berhenti itunya. Robbi, Robbi, Robbi. Apa sambungannya? Auzi'ni. Auzi'ni, Auzi'ni, Auzi'ni. Apa lagi? An ashkura. Ya, an ashkura, an ashkura, an ashkura. Terus? Ni'matiyal Ya, ladzi. binikmatika, binikmatika, binikmatika. Terus? Allati an'amta alayya, allati an'amta alayya. Terus siapa lagi? Wa ala walidayya. Itu cek an askuranya tuh. Dan cek lain kedua. Wa an a'mal sholihan. Ya, berarti di situ auzi ini an amal soleh. An amal solihah tardahu. Supaya aku kerjanya yang soleh saja. Yang engkau redain. Wa aslihli. Baikkan aku di tengah anak cucu. Jangan dibola-bola di cucu awak. Ya. Nah, sudah itu apa lagi? Ini tubtu ilaik. Sesungguhnya aku taubat kepada engkau. Satu lagi wa ini minal Sholihin. muslimin. Itu masuk ke jawab lain. La tamutunna illa wa antum Muslimun. Kaji itu kayak itu saja putar-putar. Tapi mesti dapat sadonya. Paham harusnya paham ya. Ya, jadi itu tarikh putar-putarnya. Ya, nah itu salah cukup. La al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Sempurnalah atas kamu. Nah, sekarang maksudnya di sini coba bertanding lah ya. Sekarang yang membaca ini sampai sini. Dikasih kuning lagi ya. Siap-siap untuk lambat bacanya, tapi paham. Nah, itu dia. Dipersilahkan dulu kepada Pak Tommy lalu. Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Limaza ausi banihi bil yaudiyata. Udah. Layo seperti itu Pak Tommy. Dari pangana Pak Tommy baca ulang balik. Bimaza ausi. Lain terasa Pak Tommy salahnya itu. Tapi lah berulang-ulang dia tema. Bimaza ausia ausosa. Memang aslinya ausoya, tapi auso. Kalau pakai sipainya kepunyaan jadi bukan fiil tuh, fiil madi. Terus Bimaza auso
banihi bil bil Yahudi Yahudi ta Yati. Yahudi ya. Yahudiyata. Sajaleh-jaleha Pak Tommy. Pak Tommy baca bina. Ada huruf jar Pak Bil Tommy. bil Yahudiyata. Bil Itu apa? Yahudiyati. Bil Yahudiyati. Baru. Yahudiyati. Itu apa tuh? Huruf jar. Huruf jar. Tuh. Jadi itu kau bersuruh membaca lambe-lambe. Mato misalnya, pengana jalan. Silakan Ibu Eti lah. Ibu Eti lah guru kamu. Silakan. Bimadza ausa banihi bil Yahudiyati. Berarti itu maksud apa tuh? Waktu hadar al-maut. Coba Ibu didilai. Bimaza auso banihi bil Yahudiyati. Ausi juga tadi ya, tasleo. Pak Albert lah. Bimaza ausa banihi bil Yahudiyati. Pak Idi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza ausa banihi bil Yahudiyati. Iya. Bil Yahudiyati. Pak Zaini lah nampak. Pak Zaini. Ada nampak boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بماذا أوصى يعني بنيه باليهودية باليهودية pakai ti. Bil Yahudiyati. Yahudiyah dari Bil Yahudiyah ti. Enggak, ti itu tak bulet di belakangnya itu. Bil Yahudiyati. bil Yahudiyati. Ya. Mangkoti itu dia ada bi, ya. Iya. Bi itu huruf jar namanya, membawakan baris. Jadi siapa lagi ya? Jangan apa? Ada lagi? Apa yang belum? Oh, Ibu Sabrina. Silakan Ibu Sabrina. Bimadza ausa banihi bil Yahudiyati. Jadi itu tafsir yang disampaikan oleh almarhum rahimahullah Nawawi ya. Ditulisnya dulu dengan tangannya, barunya dicetak bukunya. Bima apa bimaza? Apa terjemahannya itu? Mengapa? Ya, dengan apa atau dengan materi. Auso Telah diwasiatkan. Telah mewasiatkan. Ya. Banihi. Telah mewasiatkan, cari fa'ilnya. Telah mewasiatkan. Ya, dianya, pakai dia. Dianya Yakub akan anak-anaknya. Dengan ajaran Yahudi. Itu makanya Pak Nawawi menafsirkan itu. Jadi di saat Yakub mau meninggal itu, atau sudah sakit, sedang payah gitu, atau belum payah tapi tanda mati sudah datang, apakah memang apa yang dinasihatkan, yang diwasiatkan Yakub Yahudi atau dengan Islam? Yahudi. Jadi sebenarnya yang diajarkannya bukan agama Yahudi, yang diajarkannya adalah Islam. Kan ke bawah belum kita baca. Jadi ketika hadara Yaqubal mautu, yang diajarkannya maza.
Masa ausa banihi bil Yahudi au bil Islam. Mada. Nah, lihat ke bawah. Pasti yang diajarkannya Islam. Nggak mungkin dia mengajarkannya Yahudi. Cuma di mana taunya menyimpangnya Yahudi setelah berlainan dengan Islam. Gitu. Jadi ini apa saja ya. Kalau orang-orang mendengar Yahudi kan tidak lama ayat ya, tapi ayat yang membuat begitu. Ya. Itu bacaannya Pak. Ada pertanyaan bimaza ausa banihi bil Yahudiyah. Yahudiyah ya. Terus sampai kemari lagi dibaca lagi mulai silahkan masih bergilir ya supaya warna dibedakan. Mencari Arab tuh kini ndak alergi awak ledang. Mencari tulisan Arab tuh tidak heran lagi, tidak aneh. Coba yang membaca dulu Pak Abed, silakan Pak Abed. Au bil Islami ayi hadiri hisbab. Karena tuh bambang kau hadiri dibaca. Hadara. Hadara. Ya. Hadara. Terus? Hadarahus. Isbab. Babal mauta. Babal mauta. Mana babal tuh? Asbab. Maut. Hilang apa? Hilang di Pak Bet alifnya sama sin. Hadarahus, kan hu disambung dengan alif karena mati. Jadi hadarahu terus Hadarahu asbabal mauta. Itu nggak dipikir-pikir. Baca Roma ilmu nahuku membaca akhirnya itu ilmu nahu akhir katut. Asbabal mauti. Ya tadi Musa lalu ya. Coba dari ulak karang mencogok nampak ada betul. Ulak karang pada rumah itu. Di rumah Pak. Di rumah siapa itu? Ada pelatihan. Silakan coba. Au bil Islami. Au ya terus. Au bil Islami. Ayu. Ai hadarahu asbabal mauti. Asbabu. Asbabu. Coba Pak Edi lain. Au bil Islami ayi hadarahu asbabul mauti. Pas. Kalau Ibu Didi, baik Ibu Didi. Iya Pak. Sama. Au bil Islami ay hadarahu asbabul mauti. Jadi soal membaca adonan asbabi ya. Kalau mauti lah jaleh ke bawah ya. Iya kan? Iya Pak. Ya, mudah-mudahan. Kenapa mauti itu ke bawah dibaca barisnya tanya itu? Mudhof ilaih. Cuma yang ragu orang bacanya di asbabu kok asbabi. Babu. Coba mana yang betul? Asbabu. Siapa yang mengatakan asbabu apa alasan? Jadi fa'il. Jadi fa'il Pak. Jadi fa'il dari Fa'il hadara. dari hadara. Fa'il dari hadara ya. Jadi kalau fa'il dari hadara Asbabu. Asbabu. Kalau maf'ul dibuat bagaimana? Asbaba. Apa itu caranya membaca Arab tuh? Kalau dijadikannya maf'ul misal. Terus ada fa'ilnya. Fa'ilnya misalnya dibuat huwa. Dibuat huwa balik ke Yakub. Kira-kira. Jadi babu. Saya bisa menjalih hal lain. Misalnya
Oh, ambo jadi maf'ul ambo gue asbab akuan. Kalau asbabi jaleh enggak karena yang menjarkannya enggak ada. Ada. Hah? Dia Apalah? jamak taksir ya, Pak. Ya, bentuk jamak taksir kan enggak pengaruh dong. Oh, enggak pengaruh. Enggak, soal bacaan baris banyak. Kalau alasan pertama kan kalau dibuat babu dia fa'il dari hadara. Maksudnya fa'il itu kan kedua-duanya ini sampai mauti, cuma yang menanggung beban baris depan asbabu. Kalau dibuat asbaba jadi maf'ul dibuat. Hadarahu asbabal. Hadir. Iya. Batu Pak Bet. Alasan itu cara awak sama apa? Sama bermain catur atau main matematika dalam pangan awak itu. Hadara kan fil madi. Jadi ya. Fa'ilnya kembali ke huwa. Ya. Kemudian asbaba ini kan maf'ul. Jadi apa yang ada dirinya? Ya ini pintu dari mati gitu. Mati diterangkan. Asbab itu enggak pintu. Kalau pintu babu bentuk banyaknya abwab. Itu enggak sebab-sebab. Bisa asbabal mauti ya, Pak. Karena ada asbabun nuzul mah. Ya, asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Alasannya begitu. Kalau dibuat dia jadi maf'ul, taruhlah fi'ilnya huwa. Lalu hu itu jadi apa pula? Iya. Hadarahu ya sebagai jadi telah hadir Yakub yang hadir ini ya. Iya. Yakub yang hadir jadinya. Tuduh baliknya. Di sini alasan jadi tidak bisa Pak kacaunya. Begitu sampai begitu panganawa. Jadi nampas fa'ilnya aku memang asbabul mauti. Yang telah hadir apa? Kematian yang telah hadir. Ya, sebab-sebab kematian. Awak kanlah hadir loh sebab-sebab kematian awak. Lah Pak. Lah banyak mah. Sebab kematian awak lah banyak. Pertama aku ya. Uban. Nah, itu badan nomor sekian. Nan paling pertama bah. Badan lama. Lemah. Telinga ya kurang step. Enggak itu belakang tuh. Ayo berpacu, itu nan mengaji gue payah. Nam pertama bana. Lewat berpuluh. Lah berubah. Gigi lah tangga. Gigi lah tangga, rambut kabauban. Itulah belakangan tuh. Nam pertama bana. Menurut ayat. Makin lemah. Kalau sudah tua makin lemah. Itulah kalau berikut. Coba mau baca ayat tangkok ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Coba jawab. Yang pertama. Setiap diri akan mati. Akan mati. Masih melayang-layang di langit. Nampas. Kullu nafsin. Ya. Za'iqatul maut. Semua yang hidup. Semua diri. Setiap diri. Yang hidup akan mati. Itunya. Saya tuh ngecek Pak Edi, nah. Iya. Ya, yang hidup Pak. Tanda pertama. Hidup akan mati. Hidup. Iya hidup, iya. Kalau tidak hidup akan mati dan. Ini Quran lah. Jadi itu Pak Mangko. Jadi kalau tanya orang tanda mati yang pertama. Hidup. Jadi kalau begitu hidup berarti mati. Tanda mati lah tiba. Kalau tidak hidup lah itu tanda mati. Tidak. Jadilah jauh-jauh hari awak tahu. Oh, mueknya ada. Hidup. Berarti ada tanda mati. Baik itu Pak. Masuk akal. Ini menurut ayat tuh. Menurut ayat. Jadi nafsi itu diartikan hidup, Bro. Iya, diri ya. Ya. Diri. Tentulah. Lain jadi dirinya. Jadi itu jadi begitu awak lahir kan jadi itu.
Atau jauh-jauh hari lah, misalnya di mana kalau Ibu Didi tahu doh, di mana mula terasu Ibu Didi, ibu-ibu Di tanya. dalam rahim. Tua. Lah mulai bet nyelam garik-garik ya. Iya. Berarti Dui. kalau lah hidup masih itu bah biasanya. Tak ada mengarik lah jantungnya. Bukan. Kalau lah hidup berarti ada matinya lain. Dulu mati. Baik Pak Bet. Iya, Guru. Ya. Itu mungkin itu tadanga kaji baru tanda mati orang heboh di uban itu indah itu udah pertama. Tanda mati Dui. Tanda mati adalah Hidup. karena hidup. Baru beriring tanda-tanda berikut. Itulah terasa kita kan coba ambo de mungkin lalu talim ambo malaku ke banta tadanga terbut kan apa tuh irama jantung. Irama jantung. Ya. Lah kakak Ibu Didi 80 sekian nih lama ya. Barakah hebatnya itu. Alun turun naik anguk tu lah, kate ke bawah, pangkung. Alun kijok mato, alun sirkulasi. Wah, kalau terasa dia wah itu, ya ndak main-main deh. Itu ndak merasukan itu aku ya. Bang, selain orang. Selain dari orang. Cuma orang adalah ndak terasa karena dia fokus arahnya ke yang lain. Itu makanya kalau kaji orang tasawuf kiblat awak kemana, kan? Orang tasawuf kok yo halus kaji kiblat hati kemana, kiblat mata kemana, kiblat rasa kemana. Jadi itu maka terasa oleh kita bapak-bapak, ibu-ibu sangat tentram jiwanya orang beriman. Cuma cerita kami sama Pak Bet, ada teorinya kan masih di langit baru sebagian. Atau kaji itu kaji riwayat cerita-cerita. Kini ya ceritaan dulu, tapi kok jadi kenyataan. Ya, mau tanya lu sebelum dia lanjutkan. Kalau lah tiba kaji tak lah ya dengan susah-susah lah dengan gelisah-gelisah. Boleh. Mana lama teh talua daripada mengananan orang yang menciptakan. Menjelang daripada membeli ayam. Itu ya. Itu mungkin seperti itulah kita terihan ya. Jadi di sini au bil islami. Jadi samana sambungan dari ayat itu. Bimaza ausa banihi bil yahudiyah au bil islam. Begitu soalnya. Ya. Kok di apalah warnanya dibalikan balik. Kunyang. Ya, sama-sama kunyang. Iya, sama-sama kuning. Jona Niko kok ya. Atau Gitu. Coba yang mana materi yang diajarkan Yakub di saat sebab-sebab kematian sudah datang? Yahudiyah atau Islam? Islam. Ndak Islam ndak dibuat Islamiyah ada. Kalau Yahudi dibuat Yahudiyah. Iya, kenapa itu? Karena kalau Yahudiyah berarti milah yang diciptakan oleh Yahudi. Kalau Islam lah asli, kalau Islamiyah dulu dibuat yang dibangsakan kepada Yanisbah. Nah, jadi sudah pasti yang diajarkan oleh Yakub adalah Islam. Itu makanya kembali tulisan yang kemarin tuh, Ruya ini. Diriwayatkan orang bahwa orang-orang Yahudi telah berkata mereka kepada Rasulullah SAW, katanya apa? Tidak tahu engkau Muhammad bahwa Yakub telah memberi wasiat anak-anaknya Yahudi pada hari saat mati mau datang. Turunlah ayat ini. Apa kata Allah? Jadi kamu betul-betul menyaksikan di saat Yakub mau meninggal itu dia mengajarkan Yahudi atau Islam?
Kalau itu pertanyaan, kira-kira orang Yahudi Madinah jawabnya. Kalau jujur, Islam. tentu kalau jujurnya enggak, tentu itu ya. Letak pojoknya. Tapi dia ini dasarnya enggak jujur, enggak ada tuh dibelok-beloknya kena lain. Makanya terasa oleh kita, saya ulangi lagi, di pangkal Al-Baqarah itu, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Itu poinnya. Jadi Yahudi sama Nasrani yang sebagian tuh yang membelok-belokkan itu. Sebenarnya kesimpulannya saja dibuatnya penyimpul yang misalnya Maryam melahirkan Isa. Wah, kalau begitu aku penjelmaan Tuhan kok. Begitu. Jadi yang nampak oleh saya sampai sekarang termasuk Masjidil Aqsa itu maka diperebutkannya lebih banyak orang itu mitos-mitos. Maksud mitos-mitos itu bahwa di bawah itu ada begini, ada begini. Itu mangko kalau ambil pribadi ya, kaji mitos-mitos itu enggak menarik dan ya mitos-mitos tuh kalau eko duit modeko, kalau gue modeko macam-macam aneh-aneh. Kalau orang Kemalayan jangan duduk di pintu. Kalau duduk di pintu, eko tersangkui anak. Tamu lagi aja. Ya, karena pintu itu kan sampai lalu. Kalau acok-acok di pintu di lalu, anak tidak lancar lahian. Itu masuk kaji-kaji mistik tuh. Nah ini ya, jadi setali yang kuning ini. Tolong ulang Pak, beda penjelasan bil Yahudiyah itu dengan Islamiyah Pak. Oh gini, pengertiannya kan ini, maksud is hadaraya kubal mautu, ditafsirkan oleh Pak Nawawi, kan di saat telah hadir terhadap Yakut, baru ditafsirkannya sebab-sebab kematian. Alun mati lah dong. Waktu itu dia berkata apa materinya. Kalau memang begitu, apa yang telah mewasiatkan Yakub terhadap anaknya, bil Yahudiyah atau bil Islam? Ini bentuk pertanyaannya. Yeah. Waktu Yakub itu, kamu kalau memang menjadi suhada waktu itu, ado berarti di otaknya Nabi Muhammad. Ya, jadi itu makanya ada selama orang menyimpang dari ajaran yang diberikan Allah, tidak akan diterima itu sebagai pembayaran hidup. Makanya innad dina indallahil Islam. Tapi ini terlalu banyak dibaca bagi orang agama lain, gak enak rasa. Tapi kan nggak kita buat-buat, memang ada begitu. Ya, maksud di sini ditambah lagi maksudnya yang bil Yahudiyah atau Nasrani itu, ini maksudnya telah hadir ini jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Baliknya kemana? Ke Yakub. Ya, jadi maksudnya telah hadir terhadap Yakub. Apa yang hadir? Itu cari fa'il. Sebab-sebab kematian. Jadi sebab-sebab kematian di saat telah ada pada Yakub, maka apakah dia mewasiatkan Yahudiyah atau Islam? Itu kata Nawawi. Paham ya? Itu yang menafsir. Jadi am kuntum suhada'a iz hadara Ya'qubal maut. Jadi itu ya. Jadi di sini nampaknya ya saya terasa juga itu mewasiatkan, sebenarnya yang perlu diwasiatkan pengertiannya siapa yang kamu sembah, ini sebenarnya dalam pengajiannya. Mata buduna min ba'din. Itu mesti kenal
Tapi orang itu menjawabkan ilahaka, ilaha abaika, ilahnya abah engkau, ilahnya Ibrahim, ilahnya. Jadi kalau sholat ya diajarkan juga, tapi kalau pada umumnya orang kan ajari sholat udah bagus itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah harus mengerti Tuhan yang sebenarnya. Ya saya berkata Tuhan sebenarnya karena sulit orang memahami Tuhan sebenarnya, nampak. Bapak, Ibu sudah membaca yang ditulis siapa ini? Karen ya, Karen Armstrong. Dia, tapi saya nggak banyak, saya sedikit saya sudah ngerti saya. Dia melihatnya dari sudut dari yang lain. Dia menceritakan sebagian ceritanya itu kurang pas bahwa pemahaman Tuhan di Islam begini ya, sebenarnya enggak itu. Kalau kita pemahaman Tuhan yang sebenarnya, pertama dulu yang perlu adalah wujud dulu, ada. Ingat tuh, ada enggak? Ada. Terus ada. Lalu kalau mengkaji adanya Allah, itu tidak seperti adanya alam. Nah itu maksudnya ya tidak ada satu apapun. Sudah pakai seun itu. Sesuatu apapun. Yang sesuatu apapun itu selain dari Allah. Jadi adanya perlu. Nah sekarang menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan air, menjadikan malam, menjadikan manusia. Berarti ada. Adanya itu jangan dibayangkan di atas, jangan dibayangkan di bawah, jangan dibayangkan di samping. Itu yang perlu dipahami dulu. Ya. Kalau itu berangsur-angsur mengajarkannya paham, baru sholatnya otomatis itu bagus. Ibadahnya pun bagus. Tapi kalau langsung bacaan sholatnya bagus juga, cuma jangan lupa mengenal Allah. Ya. Itu ya. Jadi di sini itu makanya baru materinya. Is qala, berulang lagi. Sini sudah is juga. Ya. Is qala. Mana fa'il qala? Enggak, jangan dilakukan. Fa'il qala mana? Wa Yaqub. Mana? Mata. Iskola. Mata buduna min ba'di. Fa'il qala, fa'ilnya. Mata buduna min ba'di. Fa'il qala. Huwa. Tersembunyi. Huwa. Kembali ke Ya, isqala. Di saat itu atau ingatlah, jadi pelajaranlah qala. Berkata dianya siapa? Yakub. Gitu. Berkata dianya Yakub. Ada anaknya. Berkata dianya Yakub. Baru caranya kan ada huruf jar. Ya. Nah, kalau mencari tempat gantungannya begini dulu. Setelah berkata dianya Yakub, kan ada li. Nah, kalau li apa artinya? Kepada atau bagi. Maka kita bertanya begini. Kepada siapa atau bagi siapa dia berkata, baru pas awak paham tuh. Bani. Libani. Kepada anak-anaknya. Kan gitu. Ya. Kepada anak-anaknya. Terus ada lagi kol-makolnya. Apa katanya atau isi katanya bagi anaknya itu? Coba apa itu? Itu. Baik, cuma mengkaji Quran tuh. Jadi mata buduna min ba'di itu kan dalam jumlah ya, dalam kumpulan. Iya. Jadi apa gunanya kumpulan itu? Maf'ul bih. Jadi Iya. Maf'ul bih dari mana? Kola. Itunya. Nak makin terasa di kita bersama anak-anak awak bisu anak cucu lai ka sampai kaji ko nyo malihat Quran ko paling-paling kalau ibu hati baca Quran tu dia yakin-yakininya betul-betul saja lambo lihat tu betul sadonya
Nangka jadi bahan talaahannya ndak ada tuh. Karena miskin ndak mengerti ilmu bahasa. Ya. Itu maka saran saya, buya-buya, orang-orang alim, orang-orang yang punya dana, danailah ini. Anak-anak kita seperti ini. Selain daripada mengaji kiraat-kiraat itu. Itu mengko Karel tuh nampak dia mau ngecek itu. Islam tuh harus Qur'annya dibaca dengan lagu, dengan kerasnya. Kesinan Pak, itu salah satu cara. Kalau untuk pahamnya sebenarnya bukan ke situ. Yang isinya setelah dia paham, bukan lagunya duluan. Ya, jadi berkata, siapa yang berkata? Mencari fa'il begitu. Kalau dibaca kata kerja pakai siapa ya? Misalnya kan qala, berkata. Siapa yang berkata? Yakub. Dia. Jangan Yakub dulu. Cari dia dulu fa'ilnya. Dia. Kalau qala ini fa'ilnya dia. Berkata, siapa berkata dia? Baru ditanya lagi dia siapa? Dia Yakub. Baru dia Yakub. Baru li. Bagi siapa dia Yakub berkata? Bagi anak-anaknya. Kalau ingin tahu nama anak-anaknya kata Pak Albert itu tidak ada. Tapi awak tidak perlu anaknya itu namun. Jadi ada. Berarti waktu mendengar wasiat itu ke-10-nya tuh. Apa ya? Yang mendengar wasiat Yakub tuh ke-10-nya tuh atau Bunyamin sama Yusuf saja? Ya enggak tahu awak ada itu enggak perlu. Pokoknya ngecek kan. Iya. Ya ada esensi kaji ada enggak. Ya, soalnya anaknya nantangka kan nan salah panudang, nan dua kan enggak. Nan jale iko mesti maja anak. Itu nan jale. Nan perlu banget di situ esensinya materi itu. Materi kecilnya itu. Jadi dua. Pertama mengajari generasi sudah itu esensinya. Oh tapi di manyo majan para orang nan hadir si anam baulah itu enggak begitu banal. Ya. Ini kan kaji kadang-kadang enggak perlu itu perlu-perluan. Terus libanihi sesudah awak membaca libanihi, baru diulang balik. Apa yang dia katakan kepada anaknya itu lengkap tuh. Nah, katanya begini. Mata buduna min ba'di. Gitu lagi. Kalau ma itu apa tuh? Ayo, capek. Isim mausul. Jangan. Ini pakai apa? Apa? Mata. Bertanya. Is. Oh iya. Ya istilah Arab. Istigham. Iya, Istifham. Ya, istifham kan bertambah alif sinta itu. Aslinya kan fahima. Jadi kalau tambah istifham masdarnya istafhama yastafhimu istifhaman. Menuntut supaya paham. Menuntut supaya paham itu namanya kata penanya. Question mark. Question tag. Apa question marknya? Mahaza. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Maksudnya, ya, apa yang memperbudakkan diri kalian setelah aku, kemana kalian perbudakkan? Ya Allah. Kalau sembah itu kan meniko konotasinya tuh. Sebenarnya asli ta'budun itu fi'il madinya apa tuh? Abada. Apa artinya? Menyembah. Menghambakan diri. Ya, memperbudak. Memperbudak. Kita ini budak atau enggak? Budak. Iya. Budak. Budak siapa? Allah. Iya, kalau lah budak Allah lah santiang tuh. Budak nafsu. Iya, Harusnya gitu. Masih banyak diperbudak. Jadi kalau budak ada majikannya enggak? Ada lah. Ada. Majikannya satu atau banyak? Kalau selain Allah banyak. Dapat ditanya dulu, majikan awak cie nama nyuruh awak atau banyak? Iya. Yo kalau lah cie lah ya. Harusnya gitu Pak. Misalnya sudah ngaji ko, itu kejadian ke ibu-ibu. Awak ke pasar sudah koyo ke pasar. Kan disuruh awak tuh. Ya. Kalau nak takana awak tuan Allah, itulah betul-betul bulet-bulet jadi budaknya.
budak setan. Sudah kau olahraga ya. Ndak tekan awak Allah. Itu mangkoyo bapak-bapak ekonan guna mengaji. Jadi kata Yakub ke anaknya, kalian besok jadi budak siapa setelah terpeninggal bokuan? Menjawab anaknya. Jangan sampai ayah. Kami kau tetap budak dari Tuhan, sesembahan dan kekaguman engkau, kekaguman orang-orang dahulu. Itu. Ternyata dia anak cucu kini pengembangan teknologi lah maju, ya lalu lupa. Banyak orang menjual di swalayan, apalagi kini lah banyak orang menggeleng. PT dia lagi siapanya 100.000. Nangke di Bali, ciek rupa terlalu banyak habis PT. Pulang, jo anak-anak tu nak pulang kaki, nak pulang kepala, nak pulang. Hilanglah 2 keselamatan tu. Ulang balik. Apa nanti 3 keselamatan tu? Selamat waktu lahir, selamat waktu mati, selamat waktu berbangkit. Selamat waktu lahir. Waktu hidup kembali. Waktu hidup kembali. Selamat waktu lahir. Dan kedua? Mati. Selamat waktu mati. Selamatnya waktu mati tanya di man ata biqalbin Salim. Biqalbin salim. Sianan datang kepada Allah tidak dengan hati yang tunduk kan waman aslama wajahahu kan lewat ayat itu. Dak masuk surga gitu. Bila masuk surga di dunia salah. Orang menganggap masuk surga itu bentuk bim salah bimnya nampak. Ada pintu masuk ke dalam. Itu kelas TK tuh, kalau lah kelas perguruan tinggi nah itu. Ya. Jadi kalau untuk masuk surga itu apa inti sebenarnya? Senang. Enggak, inti surga itu apa? Senangan. Senang. Inti neraka? Susah. Susah. Itu karena tuh. Kini di dunia mereka mungkin bisa senang di akhirat, sedangkan di dunia tidak senang. Tapi dunia penjara. Mangko banyak kin kemari pikiran kan dia tidak berinduk sama kanan satu. Tapi dunia penjara bagi orang mukmin. Itu kan dalam teori-teorinya itu riwayat itu mangko diulang. Apakah yang memanglah mengaku orang mukmin itu memanglah itu dalam gambar teori. Nah, jadi bapak-bapak, jadi ini disebutkan di sini ma ta'budun min ba'di. Ta'budun mana fa'ilnya? Sampai ta'budun mana fa'ilnya? Antum. Antum. Kalau di surat Al-Kafirun kan bina la a'budu ma ta'budun. Kecek Nabi Muhammad dia orang tu mengajak untuk kerja sama juga mengeceknya ndak begitu doh. Dan jangan bagaduh na alai kalau apa ndak namuh sudahlah. La a'budu ma ta'budun ndak jo berang tu doh. Sambungannya kul ya ayyuhal kafirun. Hai orang yang belum mengerti Tuhan yang sebenarnya. Betul Pak Bet. Al-kafirun itu siapa sebenarnya? Orang tertutup hatinya. Ya orang yang belum paham Tuhan sebenarnya. Orang Islam nama aku Islamku pun mau ragu anjir. Yang kafirun itu kan orang yang belum mengerti, yang tertutup. Cuma kecil orang Allahnya Allah. Tapi ditanyanya tidak ada kesadarannya Allah. Akan tertutup itu. Kafir juga tuh namanya ya Pak? Iya, tapi berang jangan tuduhnya kafir. Iya. Ya, jadi hai orang-orang yang tertutup mata pikiran belum sadar kepada Tuhan yang sebenarnya. Tuhan terka-terkaan baru. Tuhan terka-terkaan namanya. Mengecek Muhammad. La a'budu. Aku tidak akan menghambakan diri. La a'budu ma ta'budun terhadap sesuatu yang kamu telah menghambakan diri terus sampai sekarang. Terus apa sambungan itu? La a'budu ma ta'budun. Terus
Antum. Wala antum, kamu pun begitu pula. Antum. Wa antum apa? Abidu, ma'budun. Iya. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna. Abiduna bentuk apa itu? Abiduna. Wala antum abiduna. Isim fa'il. Kamu pun tidak, karakter kamu melekat untuk menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Kalau Nabi Muhammad menyembah yang laisa kami selesai, yang lebih besar dari alam. Enggak di atas, enggak di bawah. Enggak panjang, enggak pendek. Enggak menjelma sama orang. Kalian paham tuh? Jadi kamu belum bisa begitu pula. Wala antum abidu ma'bud. Atau diulangnya lagi. Wala ana abidu ma'abattum. Diulang lagi. Wala antum abidu ma'bud. Berulang-ulang tuh. Kalau begitu sudahlah lakum dinukum. Untuk kamulah cara-cara kamu itu waliya din. Enggak perlu kita supaya mesti sama ke sana, sama kemari. Anda bukan itu bikin damai. Sudahlah kerjakan. Permisi Pak. Permisi, mau ngirim paket ke bencana alam. Ya, silakan. Paketnya, Pak. Ya, silakan. Jadi bapak-bapak ta'budun ini dalam apanya, maksudnya harus kita dalam-dalam. Makanya nanti ada dalam surat Rumadah, banyak ayatnya itu. Maukah kamu, kan gini kata Allah nanti, dengan pembantu yang ada di rumah atau asisten rumah tangga Sama dengan majikan. Sama dengan majikan. Sama kepemilikannya dengan majikan. Misalnya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, Bu, ma kunci lemari Bu. Untuk apa nyo? Ambo ambil galang ibu di ambo pakai rikonya apa kira-kira ibu Sabrina? Nggak mungkin lah, Pak. Atau kecek Pak Tommy, Paknya, ma kunci otonya, batunya, ambo kepejan jalan. Jadi kan mau enggak induk samangnya? Enggak. Enggak. Jadi kata Allah, baitulah kalian. Kalian jadi budak, dan jadi hamba, dan berlagak tak kayak induk samang lo. Kan itu. Ya. Jadi itu banyak itu. Sudah itu ada pula begini. Siapa yang senang yang bermajikan satu dari bermajikan berbilang atau banyak? Satu. Ada dalam ayat itu. Jadi awak kalau panik nanti menyuruh ke pasar, nanti suruh menyapu, nanti suruh mencuci, itulah panik awak. Makanya Imam Syafi'i mengajian begitu. Kalau awak mengaji ko ketiknya atau bagi penerangan ko, nangka sesuai pengan orang sado nak mungkin dong. Awak lebih rancak lain menurut ayat jo hadis. Hadis. Kalau menurut selera orang terus dibuat tentu tidak mungkin. Nah, jadi cuma mengeceklah menurut kadar kemampuan orang gitu. Jadi bapak-bapak, ini mata budun ini maka awak disebut apa? Abid. Ditekan seketik suara. Gitu. Kalau Allah disebut Khalik. Tapi badak kok lari peng. Awak isim fa'ilnya. Ya. Kalau Allah Abud. isim maf'ul. Jadi coba. Kalau awak abid, kalau Allah ma'bud. Itu. Kalau jadi Allah Allah apa namanya Pak? Ma'bud. Isim maf'ul Ibu Iya. Jadinya apa? Abid itu isim maf'ulnya? Iya cobalah kalau anggota terus ya. Abid. Pada Ma'bud. Ma'bud. Panjangnya ma'budun. Ma'budun. Oh iya. Iya. Jadi siapa yang ma'bud?
Allah. Bodoh. Allah. Siapa yang abid? Kita Hamba. manusia. Nah, Hamba Allah. berapa totalitas kita betul-betul menjadi abid? Kan menjadi PR. Ya, jadi ma'bud ada Allah. Itu makanya ada apa tu raja diambo dulu mulu namanya dibuat ma'bud gejeknya. Kalau Ibu Didi tahu dong Haji Abud di Sawalunto. Ma'budun. Ma'budun. Kini jadi namanya ambo mulo ustadznya dibuat ma'budnya tu ditukarnya ma'bud Allahnya jadi bahasa dibuatlah namanya abud jadi sampai kini banyak anak-anak beliau tuh ada abud-abud itu anaknya. Nah jadi ini yang isi materi itu mengkombo dalam itu yang materi Yakub kepada anak-anaknya bertanya dia, siapa ya? Kamu nanti betul-betul jadi budak siapa? Jadi budak. Setelah mimba itu min huruf-jar. Kenapa? Apa? Ya itu jadi apa gunanya itu? Coba. Ya. Ya. Mimba di itu Pak. Kepunyaan Guru. Di. Iya. Setelah. Kalau kepunyaan ke benda Pak Bet. Diapakan tuh ya? Mudhaf ilaih. Dimazrubkan. Dimazrubkan. Nyebak ya, bak. Zorof. Ya, iya. Zorof. Ya. Zorof. Ya, dimazrubkan. Tapi dikasrahkan ya Pak namanya? Ya. Sebenarnya kasrahnya ba'di itu pengaruh min. Kemudian sudah berlimpik-limpik mah. Asal ya ini bergandeng dengan kata benda atau huruf zarab ini yang mesti ke bawah. Kemudian dijarkan lagi. Jadi itu maka mim ba'di. Lihat apa yang dulu tafsirnya. Baru kita sudahi. Mim ba'di. Apa maksud oleh Pak Nawawi? Silakan Pak Edi ulang baca Pak Edi. Yang ayi hadara. Ya. Sampai selesai. Ayi hadarahu asbabul mauti. Tapi dua ainya. Setelah yang tadi, Jadi ai yang belum dibaca. Iya, maksudnya kan ai ini ada ai tafsir. Ini yang mau ditanya kan dua ai kok. Iya, dua. Ayi. Coba baca orang bacanya. Ai, cie. Ayi syai'in. Baru ai syai'in ya tuh. Gitu. Ai, itu berarti sedikit lo. Ai. Maksudnya syai'in ta'budunahu. Terus Ba'da mauti. ulang balik. Ayi syai'in ta'budunahu ba'da mautin. Naam. Jayid. Ya. Baik. Coba dari madrasah dari rumah ini apa Rizky? Ay syai'in ta'budunahu ba'da mauti. Itu dia. Jadi maksud dari isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di diperjelas oleh Pak Nawawi ai syai'in ta'budunahu ba'da mauti. Jadi ai yang pertama maksudnya adalah ai syai'in sesuatu apa? Itu pertanyaan ai istifham itu. Ai syai'in sesuatu apa atau apa? Kan pakai sesuatu ini. Sebagian orang jangan dibanding-bandingkan sesuatu ini, tapi sesuatu bukan Allah. Kan begitu. Sesuatu apa? Ta'buduna.
ta'budunahu. Hu jadi apa di ta'buduna itu? Hu yang di ta'buduna. Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Jadi sesuatu apa yang menghambakan diri kamu kepadanya sesuatu itu setelah ba'da mauti, setelah meninggal aku. Nah, itu maksud dari qala libanihi. Ya, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian kita itu maka yang perlu dalami kemanapun kita pergi, dimanapun merasa, coba dalam pengajian. Anda ini budak siapa? Siapa yang menyuruh Anda ke sini? Siapa yang mau buat ini? Siapa yang nyuruh makan ini? Selama kalau nanti sudah Allah begitu, memang nggak langsung Allah. Tapi kan misalnya kita mau makan, kenapa makan? Karena disuruh Allah supaya kuat berdirinya. Kenapa pergi ke pasar? Karena disuruh Allah juga beli makanan gitu. Apa mencuri? Allah nyuruh mencuri. Kenapa Allah suruh mencuri? Mulai ya. Awak apa yang mencuri? Siapa yang nyuruh? Itu enggak jadi deh. Enggak ada Allah yang suruh mencuri itu. Gitu ya. Jadi nih bapak-bapak, sampai sini kajian kita dulu. Apa yang sangat penting sini? Wasiat apa yang disembah peninggalku. Jadi dua ayat tadi, induk samang lah, induk samang nan cie. Induk samang yang cie itu, induk samang yang cie maksud harus kita paham. Aina matakunu, wahwa Muslim. wahwa ma'akum. Ya kan? Wahwa Ma'akum. Ya, wahwa ma'akum. Lam yakullahu Wan ahad. kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'in. say'in. Laisa kamislihi. Gitu. Sumastawa alal ars itu ayatnya mutasabih. Kemudian dia bersemayam di langit. Itu mutasabih. Bagi orang yang tidak kuat mutasabih, jangan dibawa berenang hanyut. Jadi ayat Al-Quran ini ada dalam surat Ali Imran, ada namanya muhkam, jelas. Ada yang mutasabih. Yang mutasabih itu artinya samar. Kalau ayat yang samar, kalau kita coba-coba nanti nggak ada ilmu, nggak ar-rasihuna fil ilm, sedangkan orang rasihun fil ilmu dia yakin begitu saja, percaya dia. Celaka. Itu makanya saya lihat tanpa saya menuduh nama orangnya, tidak sedikit orang memberi paham-paham dari ayat yang menurut seleranya. Mesti ada kaidahnya lah. Ya. Ya, ini bapak-bapak sampai sini kajian kita ya. Ini berarti sudah dikuningkan ini. Ai syai'in ta'budunahu ba'da mauti. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan ini. Qalu. Qalu na'budu. Ini orang ini kan sudah selesai ceritanya ini. Ini kan sudah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Walakum aku yang non persoalan. Walakum ma kasabtum. Bagian kamu bagaimana? Malah tidak ditanya orang dulu itu enggak. Di penegasan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Maka jangan banyaknya cerita orang lain. Cerita orang lain itu seketik itu awak lain. Huwa ma'akum. Ya, ini lagi nanti insya Allah. Lah ya hafal ayatku. Kalau hafal bagus. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu qala li banihi ya banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun.
Mari berdoa. Allahumma Allahumma faqihna fid-din din wa wa alimnal hikmah hikmata wa wa ta'wil ta'wil wa wa alimna lughatul lughatal Qur'ani wa alimna lughatul lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau kemana? Ulang dulu. Mau kemana bapak-bapak, ibu-ibu? Mau ke dapur karena Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Ekstrim mana kok Allah ya. Jadi ingat ya. Jangan lupa. Insya Allah ya Pak Bet. Ya benar. Ya. Dia juga ngaji. Ya Allah. Nah.